Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan, Jumat 10 Juni 2022. Yang saat ini renungan didasarkan dari Efesus pasal keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur akan setiap kemurahan-Mu, pertolongan-Mu, kekuatan, dan mukjizat-Mu yang berkarya senantiasa dalam seluruh kehidupan kami. Kami percaya inilah cara kerja-Mu yang mulia, yang terus menyelamatkan kami kini dan sepanjang masa. Maka kami yakin pula kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, semakin mengokohkan, meneguhkan pengharapan dan iman kami kepada-Mu. Hadirlah ya Roh Kudus, ya Tuhan Yesus, penuhi kami dengan kebenaran-Mu, supaya kami terus percaya dan berserah kepada-Mu. Dan berfirmanlah ya Tuhan, kuduskan layakan kami melalui kesempurnaan keselamatan-Mu. Di dalam-Mu Tuhan Yesus sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya serta berserah. Amin. Efesus pasal keempat, ayat 1 sampai dengan ke-7. Demikian sabdanya. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan 10 Juni 2022 adalah tiada yang hebat. Kita sering mendengar istilah di atas langit ada langit. Ini sebuah kesadaran bahwasanya kita tidak lebih sempurna dari yang lain. Karena kalau bicara sempurna berarti kita menjadi sesuatu yang berbeda. Berbeda dalam artian apa? Bahwa tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, tidak ada hal yang kemudian bercela dan lain sebagainya. Dalam kesadaran inilah yang di atas langit ada langit lagi, kita menjadi terbuka, supaya pemahaman kita juga semakin luas. Bahwa dalam kondisi tertentu, betul bahwa apa yang ada dalam diri kita melengkapi, mencukupi, menolong, dan membantu yang lain. Bahkan pemikiran, aksi kerja, inisiatif, kreativitas kita dibutuhkan yang lain. Tetapi pada sisi yang lain, kita berdialog dengan sekitar kita. Bahwasanya yang lain yang ada di sekitar kita juga melengkapi, mendukung, menopang, bahkan bisa menjadi sumber inspirasi, sumber kekuatan, sumber topangan bagi kehidupan kita bersama. Kesadaran inilah yang membangun kehidupan kita untuk senantiasa membangun relasi. Membangun apa? Membangun perjumpaan. Membangun kacamata yang lebih terbuka. Sehingga kita terus kemudian menjalin kehidupan bersama dengan manis. Sekalipun kita paham bahwa dalam kehidupan ini tentu saja ketika berelasi, berinteraksi, berdialog, dimungkinkan ada cedera, ada luka, dan lain sebagainya. Tetapi kembali, kita diundang untuk meneguhkan diri bahwa tanpa yang lain, kita bukan menjadi apa-apa. Untuk itu,
kebenaran sabda Tuhan yang hari ini kita renungkan dari Efesus pasal keempat ayat 1 sampai dengan ke-7. Menggugah kembali. Persis seperti renungan kemarin yang saya sampaikan dalam khotbah Minggu tanggal 5 Juni merayakan hari Pentakosta. Panggilan untuk menggereja yang baru. Dalam aras apa? Dalam aras kesatuan. Kesatuan akan apa? Disebutkan dalam judul perikop. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Bahwa kita satu, unity. Satu tetapi terdiri dari berbagai unsur yang berbeda. Tapi yang berbeda ini tidak terserak. Tapi menjadi satu. Dan satu inilah yang menjadi kekuatan bersama. Untuk apa? Tadi. Membangun kehidupan supaya tetap harmonis, tetap baik, dan menjadi berkat atas kehidupan bersama. Khususnya di mana? Tentu dalam mulai dari wilayah yang terkecil, dalam kehidupan kita berumah tangga, dalam kehidupan kita bersama dengan tetangga, dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat yang lebih luas, berbangsa dan bernegara. Inilah yang harus kita bangun, harus kita tumbuhkan terus-menerus, sehingga kesadaran bahwa kita tidak lebih sempurna, bahwa kita bisa dipakai, bahwa kita menjadi penolong, tetapi yang lain bisa menjadi berkat, menjadi penolong untuk kita. Keselarasan inilah yang kemudian kita menjadi terikat dan menyatu. Sekalipun kita berbeda, tapi satu sama lain kemudian hadir untuk saling menguatkan dan mengokohkan. Maka pesan apa yang kita terima dalam renungan pada hari ini? Yang pertama, kita perhatikan ayat pertama dan ayat yang kedua. Disebutkan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Artinya apa? Paulus dalam hal ini mengundang seluruh jemaat di Efesus. Panggilanmu bukan untuk berlomba-lomba. Siapa yang terbaik, siapa yang terhebat, siapa yang menjadi pemenang, tidak. Tetapi kesatuan sebagai jemaat di Efesus. Panggilanmu apa sih? Panggilanmu adalah satu, menerima berkat keselamatan itu. Panggilan kedua adalah engkau harus merayakan dan mewartakan berkat itu dalam setiap kehidupan bersama. Engkau menerima berkat tetapi orang lain juga menerima berkat. Nah, kekuatan itu bukan tumbuh dari personal tetapi bersama-sama. Sehingga apa yang harus diwujudkan dalam panggilan menerima berkat dan jadi berkat? Maka di ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Disebutkan, rendah hati, saling membantu, dan ada upaya yang kemudian harus diwujudkan. Bukan sekedar diam, ada aksi di dalamnya. Untuk itulah dalam pesan yang pertama ini, mari kita teguh pada panggilan kita. Kalau kita merasa bahwa kita adalah orang percaya, maka cara menggereja yang baru harus terus diwujudkan. Tiada yang hebat dari kita. Tetapi sekalipun tiada yang hebat dari kita, sesungguhnya kita tetap dipakai dalam setiap potensi kehidupan kita. Mari persembahkanlah itu dalam kehidupan. Mulai dari apa? Dari keluarga kita. Tunjukkanlah kerendahan hati, lemah lembut, kasih, dan saling membantu. Jangan saling berlomba. Jangan saling kemudian menindas, mencela. Tapi mulailah dengan saling mengapresiasi dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, kehidupan bergereja. Yang kedua, mari kita perhatikan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Berusahalah dalam kesatuan roh. Artinya apa? Bahwa kesadaran spiritual kita harus berbicara. Bukan aku, tapi lihatlah dan bercerminlah pada kasih dan kuasa yang Tuhan nyatakan atas hidup kita. Semakin kita memandang ke atas, melihat ke atas, dan kemudian dengan rendah hati pula mengakui akan kemurahan, kasih, dan kemuliaannya, maka yakinlah bahwa kita akan semakin kecil. Dan kita akan semakin kecil, maka kita akan memperhatikan yang jauh lebih besar dari kita, sehingga kita mengandalkan Tuhan. Bukan menuhankan diri, tapi biarlah Tuhan hadir
dalam kemestian cara kerjanya dalam hidup kita dan kehidupan bersama. Untuk itulah dalam pesan yang kedua ini, mari dalam kesatuan roh, temukan kembali Tuhan dalam hidup kita. Mungkin selama ini kita mementingkan, menuhankan dengan pikiran kita, dengan harta kita, kekuatan kita, atau mungkin bahkan mentuhankan diri dengan kelemahan kita. Kesatuan roh berarti membangun kembali perjumpaan dengan Tuhan dan membangun perjumpaan dengan sesama. Sehingga apa? Tiada yang hebat memampukan kita untuk kembali dipulihkan. Yang satu itu, yang satu pengharapan. Dalam apapun ketika kita satu, maka kita bisa kuat. Yang lemah menjadi bangkit, yang merasa hebat bisa kemudian menjadi turun dan sadar bahwa hidup tidak ditentukan oleh dirinya, tetapi kesatuan itu. Kesatuan dalam apa? Kesatuan dalam roh di mana Tuhan hadir. Menyatakan berkat kuasa atas kehidupan kita. Pesan yang ketiga mari kita perhatikan secara khusus ayat ke-5 dan ke-6. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ini menarik. Bahwa kesatuan itu diberkati yang semua dari Tuhan. Kita menyatu, berarti ada kekuatan yang menopang. Dari atas berkat itu hadir, dari bawah kemudian ditopang, dari samping dikuatkan, dari kiri kemudian dikokohkan. Itulah yang menyatu, di mana Tuhan hadir. Untuk itulah menjadi panggilan berkat untuk kita semua. Bahwasanya Ia hadir dalam segala peristiwa dan masa kehidupan kita. Jika kesatuan roh kita bangun, maka Tuhan yang hadir atas kehidupan kita, maka semuanya Ia menyatakan itu, bahkan pada sisi-sisi di mana kita memerlukannya. Mari kita wujudkan terus menggereja yang baru. Karena menggereja yang baru berarti kita menyatu dan membiarkan cara kerja Tuhan mengisi semua kehidupan kita. Bukan kita, tapi Tuhan yang menuntun kita. Dalam segala hal. Dan sebagai penutup, kita perhatikan ayat yang ke-7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Tema hari ini, tiada yang hebat. Membuat kita yang merasa hebat kemudian bisa mengendalikan diri. Untuk tidak melampaui dari kehendak Tuhan. Kenapa demikian? Karena jelaskan di ayat yang ke-7, masing-masing diberikan atau dianugerahkan. Setiap potensi apapun kepada kita, tetapi itu menurut kehendaknya. Jadi apa? Menunjukkan bahwa tiada yang sempurna memang. Tiada yang boleh merasa lebih hebat. Di atas langit tetap ada langit. Sebagai ungkapan yang menyadarkan kita bersama. Nah, bagi mereka yang merasa minder, merasa bahwa lemah, miskin, tak berdaya, inilah panggilan juga. Bahwa kita yang lemah tak berdaya juga tetap diberikan anugerah menurut kasih dan kuasa Kristus. Untuk itulah, marilah terus kita menyatu dalam kasih, dalam perbuatan baik, kesatuan roh, satu baptisan, satu iman, satu panggilan. Karena Tuhan hadir atas kehidupan kita. Bahkan semuanya, libatkanlah Tuhan dalam hidup kita. Bukan kita yang merasa hebat, tapi biarlah Tuhan yang hebat itu yang memelihara kehidupan rumah tangga kita, kehidupan pribadi kita, kehidupan bergereja, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur atas setiap keindahan, rahmat, berkat, dan pertolongan yang Kau nyatakan kepada kami. Sehingga kebenaran firman-Mu memampukan kami mengerti bahwa kami harus bersatu. Dalam karunia yang berbeda-beda, sesungguhnya potensi itulah yang harus kami persembahkan. Bukan pada keinginan diri merasa hebat, karena memang tiada yang lebih hebat. Semua diberikan anugerah sesuai dengan kehendak-Mu, dan ketika Engkau menyatakan kehendak-Mu itu, supaya kami saling menopang dan saling menolong, saling membantu, bahkan menunjukkan kasih dan kerendahan hati. Kami yang satu itulah kiranya terus menjadi cara kami
menggereja yang baru, supaya bukan kami tetapi Engkau yang hadir bekerja dalam kami. Karena yang semuanya dari-Mu Tuhan menyatakan rahmat, berkat, dan keselamatan. Untuk itu tolonglah kami Tuhan dalam segala perkara, kami tetap menyatu. Kami tetap menjalin relasi, interaksi, dan dialog yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolonglah kami Tuhan. Karena Engkau menolong kami yakin Engkau memberkati kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresia, Ibu Yohana Dewi, Bapak Ngatimin, Ibu Arum Sari, Bapak Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Ibu Ponira, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Endang Saryanti Joko, Bapak Warsito Utomo, Bapak Larbadio, Bapak Prayitno Hadi, Ibu Sukarti, Bapak Sudio. Demikian atas kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak Repin Sukarsono, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yat Miartini Rusdi, Bapak Suprapto. Kami yakin dan percaya Tuhan, kasih, kemurahan, kelembutan, kekuatan-Mu bekerja, menolong, memulihkan, menguatkan hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga untuk seluruh keluarga yang mendampingi, berikan kekuatan, berikan kesabaran, berikan ketabahan, dan berikan kesegaran dari kasih-Mu. Demikian juga atas seluruh pengharapan kami. Kami yakin Tuhan Engkau menolong. Kami yakin Engkau memberkati kami. Dalam segala perkara yang kami tanggung, Engkau mengetahui Tuhan. Dari kelemahan, dari kekecewaan, kesakit hatian, ketidakmampuan, kesedihan, dan ketidakberdayaan kami. Kami yakin Tuhan, cara kerja-Mu yang mulia menyatakan mukjizat untuk kami. Kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja di GKJ Sari Mulyo. Biarlah dalam masa Pentakosta ini, kami terus dalam panggilan menggereja yang baru. Pada hal-hal yang lama kami tinggalkan. Kami kiranya terus memiliki cara berkumpul sebagai orang percaya. Dalam kerendahan hati untuk menyatu satu sama lain, untuk menyapa, dan terlebih saling meneguhkan. Untuk kemudian hadir sebagai penolong dan menjadi berkat. Untuk itu Tuhan tolonglah kehidupan bergereja di GKJ Sari Mulyo. Biarlah cahaya kemuliaan-Mu terus memancar dalam kehidupan kami masing-masing. Berkatilah juga kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kami yakin damai, berkat, dan ketentraman dari-Mu hadir senantiasa, memberkati dan mencurahkan kasih-Mu atas negara kami. Demikian juga Tuhan kami mohon berkat-Mu, bila peperangan di Ukraina berhenti Tuhan. Sudah banyak korban, penderitaan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kasih dan berkat-Mu tidak menghendaki peperangan itu terjadi. Bila cara kerja-Mu yang memulihkan dan menyatakan perdamaian di Ukraina Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih dan mujizat-Mu terjadi. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati yang kakung, yang putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.